Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Kurniawan dengan NIM-nya 100-225, program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian tentang sumber hukum administrasi negara. Sebelumnya, marilah kita mengetahui dulu apa itu pengertian dari sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan hukum yang ditentukan oleh aturan hukum itu sendiri. Sumber hukum administrasi negara terbagi menjadi dua macam, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang sumber hukum material. Sumber hukum material merupakan sumber hukum yang menentukan isi aturan hukum itu, dan untuk menentukan isi aturan hukum itu dapat dipengaruhi dari beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor historis atau faktor sejarah, di mana undang-undang atau peraturan-peraturan masa lalu yang dianggap baik dapat dijadikan bahan atau dijadikan pedoman untuk membuat undang-undang yang dapat diberlakukan sebagai hukum positif atau hukum yang berlaku sekarang. Yang kedua adalah faktor sosiologis, yaitu sumber hukum sosiologis meliputi faktor-faktor sosial yang mempengaruhi isi hukum positif. Artinya, peraturan hukum tertentu yang mencerminkan kenyataan yang hidup di dalam masyarakat. Dan yang ketiga adalah faktor filosofis, yaitu sumber untuk mentaati kewajiban terhadap hukum dan sumber untuk kekuatan mengikat dari hukum tersebut untuk menjawab pertanyaan mengapa kita harus mentaati hukum yang telah dibuat. Sumber hukum yang kedua adalah sumber hukum formil. Sumber hukum formil yaitu kaidah hukum yang dilihat dari segi bentuk dengan diberi suatu bentuk melalui suatu proses tertentu. Maka kaidah hukum itu akan berlaku umum dan mengikat seluruh warga masyarakat dan akan ditaati oleh warga masyarakat. Sumber hukum formil hukum administrasi negara adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah peraturan perundang-undangan. Pada penjelasan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan peraturan perundang-undangan adalah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Secara formal, undang-undang adalah peraturan hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif atau DPR yang ada di Indonesia dibuat bersama-sama dengan lembaga eksekutif, yaitu Presiden. Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang hierarki peraturan perundang-undangan, di mana semua peraturan perundang-undangan itu harus dapat dikembalikan pada dasar hukum tertinggi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Pada TAP MPR nomor 3 Romawi _MPR _2000 berisi tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan sebagai berikut. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua adalah TAP MPR, yang ketiga Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yang keempat adalah Peraturan Pemerintah, yang kelima Keputusan Presiden, dan yang keenam adalah Peraturan Daerah baik di tingkat provinsi, tingkat kabupaten atau kota. Sumber hukum formil yang kedua adalah praktik administrasi negara atau hukum tidak tertulis. Meskipun undang-undang dianggap sebagai sumber hukum administrasi negara yang paling penting, undang-undang sebagai peraturan tertulis masih memiliki kelemahan. Maka, hukum tidak tertulis yang lahir dari tindakan administrasi negara inilah yang dapat menjadi sumber hukum dalam arti formal dalam rangka pembuatan peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum administrasi negara. Di kalangan penulis hukum administrasi tidak tertulis berwujud asas-asas umum pemerintahan yang layak. Selanjutnya adalah sumber hukum formil yang ketiga, yaitu jurisprudensi. Jurisprudensi adalah ajaran hukum yang tersusun dari dan dalam peradilan, yang kemudian digunakan sebagai landasan hukum.
Jurisprudensi juga diartikan sebagai himpunan putusan pengadilan yang disusun secara sistematis. Dan sumber hukum formil yang terakhir adalah doktrin atau pendapat para ahli. Doktrin adalah ajaran hukum atau pendapat para pakar hukum yang berpengaruh. Meskipun ajaran hukum atau pendapat para sarjana hukum tidak memiliki kekuatan yang mengikat, tetapi pendapat sarjana hukum ini dapat memegang peranan penting dalam penetapan hukum administrasi negara. Baiklah teman-teman, sekian video mengenai sumber hukum administrasi negara ini saya buat guna memenuhi tugas hukum administrasi negara. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.